Tahun ini rutenya searah dengan jarum jam, jadi ke arah timur dulu, lalu ke selatan, kembali ke barat, baru berputar lagi kembali ke Surabaya. Luar biasa, indah sekali. Panjang ini tanjakannya. Luar biasa, kita tanjakannya nggak bisa habis lewat sini. Nggak pernah tahu situasi Jawa Timur ya, nggak pernah sepeda sini. Masalahnya tadi malam kehujanan, jadi basah semua. Itu yang membuat lecet. Hujan apa nggak hujan, orang memang berat ya tetap berat. Gila mas, 25%. Aduh. Sepele kalau nanjak. Kalau turunan, ampun. Peserta sudah melewati lebih dari 750 km dari 1.500 km East Java Journey 2026. Dari checkpoint 2 di Blitar, titik tengah lomba, mereka menghadapi Queen Stage, bagian paling berat. Dari Blitar mereka harus ke selatan, lalu mereka melewati jalur lintas selatan, Pantai Tambak Rejo sampai Pantai Sine. Hampir 50 km, rolling naik turun. Naiknya lumayan curam, turunannya juga lumayan curam. Pada hari tes rute sore enak. Ini siang meletek-tek. Persis kayak JLS yang kemarin juga meletek. Dik, gimana Dik lewat JLS Dik? Gak tetek. Di JLS itu kayak sekitar jam 2-an gitu kan. Wah, itu bener-bener mantep mas. Masya Allah, itu pemandangannya bagus sih memang. Bagus banget, tapi panas ya itu. Perih, nggak perih, panas, istimewa. Ini lagi nggak habis-habis. Mati itu. Yang Queen Stage ya Bu? Iya, gila itu. Wah, parah itu. JLS-nya panjang banget. Itu yang bener-bener bikin capek Queen State itu. Nah itu bikin capek bener itu. Terus anginnya tuh sampai sepedanya tuh sampai bung gitu terus. Ini pasang ini mas. Apa tuh? Bidon tak ada. Bidon tertinggal di CP1. Jangan. Jadi mau minum kena berhenti samping. Panjang lagi nggak? Panjang. Dari sini? Kurang lebih 15 sampai 20 kilo. 20 kilo lagi? Iya. Kalau siang yang ngomong Butoyib. Nanti kalau malam gantian dia yang ngomong. Saling ngomong kita.
Ya Bu, nggak berhenti. Gimana Bu? 1.500 kilo sama nggak berhenti. Iya Bu. Mulai Senin kemarin startnya Senin pagi. Senin pagi? Iya maksimal Minggu malam. Minggu malam sampai finish. Maksimal itu. Finishnya mana? Surabaya lagi. Masuk itu jalan lagi. Darurat aja. Meskipun udah kenal rutenya ya, khususnya di Pacitan segala macam itu kan rute lancar sehari-hari emang kan. Cuman masalah nih itu kan dari KM 0 kan, bukan dari KM 800. Jadi yang pasti bayangin kondisi normal aja itu udah parah, kondisi itu sangat, itu hampir 3.000 per ratus kok total itu. Nah terus ketambahan itu dari nol loh, capek banget ya, kerasa lah segini. Nah ini yo, mari ulang 100 kilo. Pasti berat, udah kenapa sambil malam hari. Itu ya bagian dari strategi kan. Kalau pagi siang kan pasti kan panas. Kalau malam kan enak toh, angin nggak terlalu kenceng. Ya mungkin lawannya cuman kesepian. Ayo, saatnya ke Queen of Stage EJJ 2026 Pacitan. Lanjut jalan. Nah, pasti nonton nih. Apa soal ini? Inilah. Gas. Sampai ketemu ya. Siap. Semangat Mas. Oke, suwun yuk. Ini jam loro. Kan orang buka kan? Ya. Terus mikir ya, kebunyi iki nang CLS Pacitan iki. Kan wis motor ayam wis aman. Iki barang putih nih. Masalahnya bukan JLS ini. Setelah JLS ini, mereka langsung membelok ke kanan, masuk ke jalan-jalan kecil. Jalanan kecil ini, Jenglung Harjo, menuju Tulungagung, itu naik turun, kemiringannya sampai lebih dari 30%. Hampir semua nuntun di sini. Dan mungkin kalaupun kuat, mungkin lebih baik nuntun di sini untuk menghemat kaki dan napas. Apa Om? Turun. Oh sifatnya. Jalan kecil. Udah hari gini nggak bisa ngomongin target aku. Nggak bisa pasrah. Sebisanya, sementoknya badan. Ya harus nyampe Pacitan lah. Ada lihat nanti. Ayo Pak. Oke, terima kasih. Ya ampun. Baru setelah mereka naik turun yang 20-an% dan sampai 30-an% itu, mereka masuk ke Tulungagung, lalu ke jalan utama ke arah kota Trenggalek. Kota Trenggalek ini bisa dijadikan tempat untuk bernapas, karena ini mungkin kota yang bisa dinikmati, karena setelah itu Queen Stage-nya berlanjut. Kata orang-orang atau teman-teman di Trenggalek bilang Trenggalek bikin melek katanya. Dari Trenggalek mereka harus menuju Pacitan.
Tanjakannya ampun. Sehat do Pacitan. Ganti. Kau mantek sih makan tadi. Di mana? Tergalek. Ya tergalek. Tergalek makan. Oke. Lanjut lagi. Ayo. Oke Om. Ya kan dongko. Ini yang tinggi nih. Udah capek. Aman kemarin nggak ada kendala-kendala Mas. Ban bocor misalnya. Waktu malam juga. Ban bocor enggak tadi Oh, barusan. ini habis turunan yang habis nanjak tinggi-tinggi itu habis CLS itu. Ya. Jalan hancur. Ada motor nyalip gini, terus saya ngindarin masuk lobak. Der. Ilmu terakhir sepeda itu adalah dorong terus. Pacitan itu seperti Middle Earth kalau di The Hobbits atau Lord of the Ring, karena kota di ujung pojok Jawa Timur yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan. Jadi dari Trenggalek menuju Pacitan, mereka harus naik turun. Ada yang menyebut gigi hiu, tapi saya menyebutnya gigi megalodon karena tanjakannya panjang-panjang. Kalau gigi hiu kan masih pendek-pendek, panjang-panjang, lumayan terjal, turun, tanjak lagi, turun. Dan mereka harus melakukan itu sekitar 75 km sampai kota Pacitan. Ini hanya 75 km, tapi normal peserta itu bisa memakan hingga 7 jam bahkan lebih. Ini rangkaian Queen Stage terakhir. Atur nafas. Isi bensin Om. Oke. Ayo makan sekalian Mas. Ya, meskipun konyol tapi menyenangkan. Lawannya memang tangguh-tangguh. Sebenarnya yang CP2 sampai CP3 ini kan saya sangat bersemangat. Tapi ternyata teman-teman yang lain tangguh-tangguh. Gimana Om perjalanannya Om? Wah, tanjakannya memang luar biasa. Panasnya iya, anginnya iya. Semua lengkap. Pengennya di mana Mas? Ponorogo. Oh. Pengennya ya.
30% Pak. Gila ini. Queen Stage. Queen Stage. Banyak turunan juga di sini, Om. Aduh, naik dulu tapi ini. Iya. Saya ke sana pagi, masuk. Jadi ya ininya lumayan tanjakannya. Ya inilah apa? Ya itu dari pagi saya keluar sudah mulai nanjak terus ke Pantai Sugi, terus paling enak ya cuma itu dari Pacitan. Kalau sudah sampai Pacitan, mereka hanya perlu bernapas sekali lagi aja. Karena mereka tidak langsung masuk kota Pacitan. Mereka harus diputar naik dulu ke timur. Naik dulu, baru turun curam. Turunannya itu sampai 21% di turunan Sedeng. Tahun lalu di EJJ itu dibuat tanjakan. Ini tahun ini dibuat turunan. Turun mereka langsung masuk kota Pacitan. Di situ sebenarnya baru bisa bernapas lega. Karena bagian terberat dari EJJ 1500 sudah selesai. Masih berat, tapi terberatnya sudah selesai. Apa Mas Idan sejauh ini yang dirasakan? Panas angin gempor lah. Kan kayak ada keluhan paha itu, kenapa Mas Idan kalau tahu Mas? Ya kayak emang dari berani nanjak itu kan. Belum dimassage atau visio sama sekali. Kenapa Mbak? Cari semangat saya. Lihat itu turunannya. Kota ya. Habis ini kota ini Mbak. Oh, berarti nggak turunan itu. Untuk orang 40 up itu sakit kalau dibuat turun. Apalagi perempuan. Aku bermasalah dengan lutut. Aku lebih takut turunan daripada naikan. Oh iya Mbak. Ya iyalah, sepele Pak kalau naik. Ini ya kena tsunami ya, tsunami apa, gempa semalam. itu pas saya lagi nanjak kena imbas mati lampu satu desa. Saya kan lagi di jam 12:30 sama Rifai barengan aku lagi nanjak duk gelap satu desa cewek. Dari Pacitan mereka menanjak lagi, cukup panjang ini tanjakannya, lebih dari 40 km. Mereka
Tegalombo namanya, tanjakannya halus sih, speednya masih bisa di atas 20 km per jam. Lalu kira-kira 7 km terakhir itu yang baru ada belasan persennya. Begitu sampai ujung mereka akan turun ke Selahung, turun ke Ponorogo. Sampai Ponorogo baru bisa lebih lega lagi, karena setelah itu relatif flat, sangat flat malah menuju Madiun. Gimana kondisi fisik sejauh ini setelah CP Blitar? Masih aman. Bapak dia udah mulai kriep-kriep terus. Pokoknya udah ngedrop. Udah tampil di berapa kali ini Mas? Itu sempet bocor ban 1 kali. Bocor. 2 kali lah aku di Jember ini. Jember depan. Ya. Tadi paketan belakang. Mau maksa Madiun kayaknya. Langsung Madiun berarti ini. Iya. Keren semua sih, ya dari mulai JLS terus sampai yang di Pacitan jalurnya, wah itu pemandangannya best sih. Galombo. Iya. Oh, sebelum Ponorogo sempat hujan, tapi untungnya udah final climb hujan. Nah itu yang agak berat cuma di 2 kilo terakhir. Kalau yang dari bawahnya ya itu masih oke lah, masih bisa dinikmati. Yang 2 kilo terakhir yang agak-agak berat. Mana terdekannya? Lutut masih nyeri. Dari semalam ya. Kerasa nyerinya di mana, Pak Yusan? Kerasa nyerinya dari mana? Semangat dong. Paling enak ya cuma itu dari
Pacitan sampai Pacitan. sini nih enak. Lewat Riverside itu. Iya, itu ini kalau lainnya ya enak sekali. Hari paling 10, 15, turun lagi 7, 8. Udah begitu panasnya setengah mati. Tapi bikin besok ikut lagi. Asik. Ini judulnya Es Java Mountain Journey. Oke. Apa isinya? Gunung semua ya. Gunung semua ya. Dan 15% gravel. No suffer, no fun katanya Mas Kapsak. Kenapa Om? No suffer, no fun Oh. katanya Mas Hasan. Oke. Namanya daerah apa? Daerah Selahung. Selahung ya. Ya. DP 3 di Madiun. Malam nanti di Lombok karena hujan. Mana? Lumayan terus akhirnya diputusin tidur di masjid situ. Habis subuh baru jalan lagi tadi, lanjut lagi. Kondisi masih aman Om? Fisik, mental? Aman, mental aman, ya apa yang sudah dimulai. Madiun adalah checkpoint ketiga EJJ 1500. Madiun ini tentunya salah satu kota yang paling maju di Jawa Timur belakangan ini, kota yang tengah kotanya sangat hidup. Pahlawan Street Center itu sangat hidup, ada patung Liberty, ada Ka'bah, ada Menara Eiffel, ada banyak wisata kota yang bisa dinikmati. Checkpointnya pas di tengah-tengah situ. Peserta bisa sekali lagi menikmati fasilitas mekanik, fasilitas visio, dan tentunya istirahat untuk menambah supply.
Dari Madiun peserta sudah tinggal fokus menuju finish ke Surabaya. Hanya sisa sedikit lah, hanya sekian ratus kilometer. Dari 1.500 loh ya. Lalu target enggak sih, yang penting muter aja, mau apa itu? Terlanjur basah juga kan. Ya udah terabas saja. Terus muter bisa nyampe nya. Itu balapan. Berarti Mas Yudan. Ini mau nginep di Madiun, sekarang masih jam 8. Paling nanti istirahat jam 1 atau jam 2 mungkin jalan lagi. Selamat istirahat. Lanjut langsung atau istirahat dulu di Madiun? Langsung Mas, jadi kebiasaan saya adalah selalu bekerja keras di malam hari. Karena menurut saya kalau kita cuma bersaing secara skill, kita kurang Mas skillnya. Jadi kita bersaing dari segi yang lain, yaitu dengan cara begadang. Malam. Ini mau istirahat dulu, nyuci-nyuci, mandi, mungkin malam lah nanti jam 12, 11, 12 gitu. Lanjut lagi. Nginap dulu. Mungkin malam nanti. Cuman dari Madiun mereka harus nanjak dulu ke Magetan. Rekomendasi teman-teman lokal di Magetan untuk dilewati. Dari Magetan mereka turun ke arah Ngawi, mereka naik turun dulu di Watu Jago di Padangan, naik turun rolling ke Ngawi. Tadi segmen Magetan Ngawi top. Panitia memang tiap area dicariin tanjakan di atas 20% terus. Tapi itu pemandangan bagus sekali, lewat sawah-sawah, tengah sawah, top sekali. Mantap, Enjoy, ya? gitu. Enjoy. Baru dari situ mereka menuju ke Bojonegoro dan mereka menuju segmen yang paling dimarketingkan oleh East Java Journey tahun ini, yaitu segmen yang dikenal dengan nama Texas Wonocolo di Bojonegoro. Texas, seperti di Amerika, Texas. Cuman ejaannya T-E-K-S-A-S, Texas. Karena memang ini seperti Midwest di Amerika. Banyak tambang minyak tradisional. Kata teman-teman yang lewat, bau-baunya kerasa Mas. Gitu. Kalau malam, api-apinya kelihatan Mas. Seperti itu. Jadi ini memberi sensasi yang sangat beda. Asiknya event ultra cycling teman-teman, kita memang diajak melewati tempat-tempat yang kita tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Texas Wonocolo di Bojonegoro ini yang tahun ini memberi sensasi yang berbeda. Bagaimana ternyata ada tambang-tambang minyak tradisional di situ. Kurang ajar. Hah? Ada. Tapi kan semangat aku dong mau tanyaan. Mana mana? Mana mana di baik. Dah, itu yang. Lumayan.
nggak habis-habis ini. Habis. Ayo. Tenaganya aja yang habis. Sempat foto tadi? Sama foto, difotoin orang tadi itu deh. Mas, sama fotoin ya. Capek ini. Gak bisa-bisa nanjaknya. Mas Tajim. Apa ini? Kondisi fisik masih aman, Mas? Hah? Fisik masih aman? Iya. Hancur lah aslinya. Hancur aslinya. Gila. Aslinya udah hancur. Udah mau putus asa udah. Dikira udah datar. Masih gini ternyata. Aduh. Aja, ini ada toko. Ngisi bensin dulu. Sini dulu. Agak panik. Tadi naik ya. Telat makan. Oh sangu. Tadi mau masuk tadi tak kira udah sepi ya. Padahal setengahnya masih ada warung-warung. Makan dulu. Ini buat sanggup ke depan, Mas Sanggup ya. ke depan siapa tahu. Udah sepi rumah kelaparan nanti. Iya, siap. Tepar itu. Silakan lanjut lagi, Mas. Siap. Semangat ya. Makasih. Kok, Mas? Ya. Gas. Banyak teman-teman yang berhenti, foto-foto, menikmati. Tentunya kalau lewat malam ya mungkin agak beda ya. Ini orang lagi video. Halo, aku sampai loh, ana sing dodok. Ya Allah. Dikira mau ngecer. Tapi sebenarnya nanjak yang berat bukan Texasnya. Setelah itu teman-teman masih ada dikasih sedikit topping terakhir. Tanjakan sekitar kebun jagung, ini kawasan perhutani ya. Mereka harus melewati bagian itu sebelum turun ke arah kota Tuban. Dari kota Tuban sebenarnya relatif finish lah. Siapa yang sampai kota Tuban pada dasarnya sudah bisa mencium-cium finish EJJ 2026. Leganya itu sudah hampir gitu. Tapi ya khas main sepeda, teman-teman dikasih surprise sedikit. Dikasih kejutan sedikit. Bukan berupa tanjakan panjang, bukan berupa gravel parah, tapi memang tidak dilewatkan jalur yang normal gitu. Halo, Mas. Betul jalurnya gini. Betul. Gampang Mas salah jalan terus. Oh iya. Iya. Kemarin itu tim Pacitan itu
Aku salah jalan 20 kilo. Kemarin kan podium 3 kan. Ya. Selisih 20 terus tak kejar terus sampai CP 3 Madiun. Betul. Selisih tinggal 5 kilo. Selisih tinggal 5 kilo. Begitu aku nyampe, terus dia berangkat. Oh iya. Nah, aku capek. Nah, aku capek terus pagi mau tak gas lagi kesasar mau ke arah kilang minyak Nexus. Oh iya. Kesasar lagi ya. Kesasar lagi. Nah, akhirnya sekarang mau ngejar dari Sawes. Ya selisihnya 75. 75 ya? Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Om. Buat pembelajaran. Halo. Ini masih jauh kah? Masih lumayan. Yang penting bawa 100 sudah. Iya. Rencananya mau digas sampai finish Mas? Iya, haruslah. Nanggung. Langsung malam ini ya? Iya. Harusnya bisa lebih cepat, aku kebanan 2 kali tadi. Oh ya? Di Tuban, Pak. Kacau, bilang 2 jam. Kenapa tadi Mas? Gak tahu, tak tinggal makan kan. Tahu-tahu ke base. Tak ganti ban baru. Bocor juga ban barunya. Loh. Tak bongkar lagi kan. Banget ya Mas. Siap. Siap. ...50 km terakhirnya kata teman-teman, aduh ini kok nggak selesai-selesai, ini kok masih dibelokkan lagi, dilewatin tanjakan halus lagi, dilewatin jalan paving. Jawaban kami sederhana teman-teman, kan hanya kurang 50 km. Takutnya teman-teman bosan dan ngantuk setelah lebih dari 1400 km. Jadi dikasih yang begitu dulu, supaya melek, supaya bangun, supaya tetap mendapatkan sensasi. Baru setelah itu, finish lagi di Surabaya Town Square. Luar biasa. Sah, finish. Jadi finisher tahun ini dinyatakan sebagai sarjana ultra. Kalau yang 1500 dapat topi oranye, kalau yang 600 dapat warna hijau. Jadi yang tahun ini dapat hijau, tahun depan kejar yang oranye. Jadi terus lulus ya, 1, 2, 3. Sebagai juara 1 3 tahun berturut-turut, pialanya sekarang berbentuk rutenya. Jadi Zidan ingat yang dilewati.
Wis. Buyar kok Wil. Itu yang bikin rute mesti ikut ya. Ya, betul itu. Wah, 21 ke atasnya banyak. Gila. Thank you rutenya ya. Tapi ini tolong pakai kok. Orang tapi bisa jarak. Tapi kok. Profesor Ultra lagi. Satu kata buat JJ. Satu kalimat ya. Tahun depan saya bikin rute. Oke, selamat Mas Joko. Nah, bawa rute nih. Satu kata buat JJ Om. Luar biasa untuk remak. Selamat Om. Mas Jisan, latihannya bagaimana nih, harus belajar. Jangan latihan Om, tapi jangan tidur. Masa nggak tidur? Tidur total 40 menit. Total 40 menit. Berarti per hari 2 kali tidur di Blitar itu 20 menit, sama di Ngawi 20 menit. petualangan seru sekali selama 5 hari. 24 jam full adrenalin. Tapi sini tok. Kata-katan. Don't skip. Ada gudikan kentol, sekurang dawar. Katanya mau finish barengan, Pak. Hah? Katanya Ini mau finish tanya ini barengan. aja gimana? Gak jadi. Kenapa, Om? Semper. Lanjut. Mak, scan dulu. Gak selamat ya. Nyasar gak boleh kan. Iya benar. Gimana Om rasanya Om? Harus pinter-pinter baca Cyclotoc. Meskipun kuat, kalau tidak bisa baca Cyclotoc nyasar lah. Saya nyasar hampir 50 kilo. Tapi seru ah, seru. Perlu dicoba lagi. Yang bikin penasaran tuh goes malam hari di tengah hutan, apalagi lewat kuburan lah, itu paling oke. Orang tidur. Wes, tuntas akhirnya. Yo, akhirnya tuntas. Tahun lalu kan ikut kaki cedera. Terus ikut lagi event ultra di Flores, tangan patah. Ya, yang capek yang terakhir Mas. Dari 1.500, yang 1.400 tuh enak, seneng. Yang 100 tuh kesiksa ya. Tapi kan setelah siksaannya, ternyata belum. Selamat finish. Selamat Om. Belum tidur dari kemarin. Dari kemarin langsung dari CP 3 langsung ke sini. Ya, satu kata buat JJ Om. Edan. Satu kata buat JJ Om. Banyak jebakan. Om, satu kata buat JJ. Nagih.
Persebaya menang 3-0. Aku tadi ini kalau nggak kok bola. Aku datang, Mas. Ya pas kamu datang kok bola. Mesti dari itu. Ini spin stageku ini Tuban ini Mas. Jalan kaki. Bukan di Pacitan. Aduh, 30 kilo, gila apaan sih? Kamu jalan 30 kilo? Iyalah. Jalan kaki 30 kilo. Karena BB-nya ngunci ya. Kata-kata finish 1.500. Bukan buat kamu menang mending mah. Seandainya kamu satu posisi lagi aja dapat piala tuh. Udah lama, ini aja udah bersyukur Mas, ya Mas. Jadi sah ya, Sarjana Uga. Sarjana Uga. Ya. Tata. Sah. Pak, satu kata buat EJJ. Satisfying. Belum ganti hari. Hampir. Akhirnya pengalaman pertama ini. Jam 1.500. Berarti udah. Ini sudah anti bully seumur hidup. Iya, benar. Iya, benar itu. Udah. Kalau ada yang ledek di sepedaan, jawabnya kamu pernah 1.500 belum? Nah. 1.500 event loh ya, bukan 1.500 sendirian ya. Topinya Sarjana Uga ya. Iya. Sah. Sah. Pakai dulu. Sah. Akhirnya jadi ultra cyclist. Pengalaman seru ya, kemarin waktu di CP3 kan ketemu sama yang lain, tanya yang jalur mau ke Pacitan Kota, di situ kok sepeda nggak gerak, ternyata mengalami semua, bukan sepedanya yang rusak, bukan orangnya yang rusak, emang kayaknya ada sesuatu yang goib di situ. Lagi. Dan tiap hari nanjak terus. Om, satu kata buat EJJ. Tahun ini rutenya gila. Rutenya gila. Ini 1, 2, 3. 20-an kilo. Ya. Sebelum saya ke sini pair sama dia, saya sudah ngomong, ini event ultra, segalanya harus disiapkan. Nggak cuma badan, nggak cuma fisik kamu kuat secara personal, tapi sepeda kamu juga harus sehat. Dia ujuk-ujuk ngomong ke saya mau beli lem. Buat apa? Ban saya pinggirnya ngelupas ya. Nggak tahu kena apa. Emangnya kuat? Aku ngomongnya gitu. Oh kuat. Ini yang depan aja sudah dilem. Aduh, aku jadi ngomong sing bener gitu loh. Iya, sudah dilem mulai dari berangkat sudah dilem. Satu kata buat EJJ. Istimewa. Bener sampai gondrong finish gondrong. Wajib ya gayamu. Ini namaku ya. Benar? Oh iya. Benar. Satu. Prosedurnya sudah sana. Ada ini soalnya gak ada Yakob ya. Tahun lalu beliau ini kena COT hanya 4 menit. Gara-gara nemenin Om Yakob Iskandar. Karena Om Yakob gak ikut, finishnya 6 jam sebelum COT. Karena kemarin tuh nggak fokus pada
orang. Ya. Sekarang harus Diri sendiri ya. Harus selfish Pak, nggak peduli orang. Oke. Bisa Lunas ya berarti ya? Lunas. Mantap. Padahal ini rutenya jauh lebih berat dari tahun kemarin. Oh gitu? Saya bisa konfirmasi itu. Sudah jelas. Bisa lihat ke kamera. Sesuai nama. Sama Vian, per yang kayaknya salip-salipan sama Aditya. Jadi nanti Vian dan Ivo kalau finish sudah pasti podium 3 kategori per karena yang lain DNF semua. Tapi ini penentuan London Rouge, siapa yang dapat jersey merah? Apakah pernya Ivo dan Vian atau Aditya? Kalau saya jadi Aditya, saya mending di belakang dapat hadiah. 1508,9 sampai 15076. Oh iya. Berarti Ivo akan satu-satunya per perempuan yang finish sama Vian sekaligus London Rouge finisher terakhir 1500 km. Ya biar tahu. Selamat datang di dunia 1500, gak gampang kan? Seharusnya di belakang Ivo dapat jersey merah dong. Siapa aja. Selamat ya. Thank you. Tegal. Sah. Tunjukkan ya. Sah. Terhindar dari jersey merah. Terima kasih Mas Devi ya. Udah itu. Mbak. Oleh-oleh. Foto, look at Mon foto. Aku rasa udah nangis soalnya tadi login dulu. Soalnya mau gopo kasih do nangis. Selamat. Salah dibucuin. Ini dia bohong terus. Katanya rutenya gampang. Enggak. Yang paling sulit itu CP3 sampai finish. Kamu kira cuma turun gini gak ada tanjakan? Enggak. Itu masih nanjak terus. Sampai terus. THR-nya Sudah. Kamu 3 bulan gak dapat gaji. Yang bikin rute 3 bulan gak dapat gaji pokoknya. Fix Mbak. Fix. Mau fix. Aduh. Aku nggak bisa bikin sendiri nih. Woi, deh. Ivo, ada namanya. Juara 3 per. Dan ini sekaligus finisher terakhir 1500. Aduh, tadi ada bapak-bapak satu kalau nggak salah. Kali kamu. Oh, yang terakhirnya Rebek. Itu udah nggak bisa muter udahan. Nah, yuk. Ya. Let's divide. Satu kata buat EJJ Mbak. Edian.
fun. Satu kata buat EJJ. Suffer fun. 99% suffer, only 1% fun. Gak sia-sia. Terima kasih main sepeda. Kita bisa membayangkan betapa leganya mereka yang sampai finish itu. 1.500 km sudah dilewati. Banyak yang gagal finish, banyak yang harus DNF. Mereka yang bisa mencapai garis finish itu benar-benar layak jadi sarjana ultra. Sarjana ultra 1.500 km. Dan buat mereka nanti, kalau mau ikut event-event 1.500 yang lain, bagi yang pertama kali ikut, mungkin tidak ada yang lebih berat dari ini. Dan bahkan mereka mungkin akan bertanya ke panitia, tahun depan tolong dibuat lebih pedas lagi.